Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sukses, salam kaya raya, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam berkelimpahan, salam sehat, salam berbahagia untuk teman-teman semua yang selalu hadir dan menyimak video ini ya. Dalam video ini saya akan bercerita sedikit tentang apa itu sifatnya Tuhan atau sifatnya Sang Pencipta. Jika manusia ini mempunyai sifat Sang Pencipta, maka hidupnya itu pasti akan berkelimpahan. Hidupnya itu pasti akan penuh cinta dan kasih. Hidupnya pasti itu akan penuh syukur karena Allah memberikan rezeki dari apa itu sesuatu yang tidak disangka-sangka kepada dia. Rezeki yang pasti itu hasilnya pasti pas. Tapi rezeki yang tidak pasti atau rezeki yang tidak disangka-sangka, hasilnya akan membuat kita banyak bersyukur, hasilnya akan membuat kita terkejut. Rezeki yang pasti itu seperti jika karyawan bekerja dia mendapatkan upah mingguan, itu pasti. Atau jika karyawan bekerja mendapatkan upah bulanan, pasti tiap bulan dia akan mendapatkan upah dari bosnya tersebut. Tapi jika kita mendapatkan rezeki yang tidak pasti atau rezeki yang apa itu yang tidak terduga, maka hasilnya pasti kita akan terkejut. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga itu? Tentunya kita harus membersihkan diri kita, kita harus membersihkan jiwa kita. Setiap hari jiwa kita, diri kita tak sengaja itu menyakiti hati orang sekitar kita. Dan jika kita menyakiti hati orang sekitar, maka kita akan dialiri dengan energi negatif ya. Contoh, jika saya ya ketemu Joko, lalu saya bilang kepada Joko, "Jok, wambumu ra enak, baumu kok tidak enak ya Jok, pasti kamu belum mandi ya." Lah Joko langsung tersinggung lah, Joko langsung serik, Joko langsung benci sama saya. Dengan kebencian Joko kepada saya itu, maka secara tidak langsung pasti aliran energi negatif dari Joko itu akan memancar ke diri saya. Sebab itu kita harus membersihkan jiwa, membersihkan diri kita dari energi-energi negatif orang sekitar ya. Supaya jiwa kita itu bersih dari energi negatif, maka jiwa kita akan terbuka untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga-terduga itu. Caranya itu bagaimana ya? Kita berdoanya itu seperti ini. Ya Allah, aku membersihkan diri dari energi negatif yang ada di dalam tubuh saya ini. Semua energi negatif ini saya buang ya Allah. Ya Allah, aku mengizinkan diriku mendapatkan uang dari arah mana saja, dari dalam bumi, dari bumi, atau uang yang dari langit, uang yang ada di negara ini dan uang yang ada di luar negeri sana, uang yang terduga, uang yang pasti, dan uang yang tidak terduga, uang yang tidak pasti, uang dalam bentuk apapun ya. Soalnya kan sekarang ini uang bentuknya sudah banyak teman-teman. Ada yang berbentuk uang kertas ya, ada yang berbentuk emas, ada yang berbentuk uang kripto ya. Pokoknya bentuknya itu sudah bermacam-macam ya. Jadi itu doanya seperti itu, mintalah sama Allah supaya diberikan uang ya. Keran-keran rezeki saya itu terbuka. Kalau kata keran-keran rezeki berarti Anda telah mengizinkan diri Anda untuk mendapatkan rezeki dari arah mana saja. Itu doanya seperti itu. Dan jangan sekali-kali kita berdoa itu seperti ini. Banyak orang tapi berdoanya itu seperti ini teman-teman. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, rezeki yang apa itu? Rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, rezeki yang luas. Tapi di dalam jiwanya itu rezekinya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, itu kurang kuat teman-teman. Jika mau menjadi orang pilihannya Allah atau kekasihnya Allah, kita harus mengutamakan, kita harus menjadi orang yang bermanfaat dulu, mengutamakan orang sekitar, kemudian baru diri kita. Kalau kita mengutamakan orang sekitar, maka itu pasti kita menjadi orang yang bermanfaat. Dengan kita menjadi orang yang bermanfaat, itu tandanya kita mempunyai dasar cinta dan kasih kebermanfaatan kepada orang sekitar. Jika sudah mempunyai sifat itu, maka Allah akan mengizinkan kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Contoh ya, contoh ya Jok, rungokno Jok iki aku ngei contoh.
Jika kita memberi contoh, Joko ini kan saya contohkan, ini Joko itu adalah orang yang miskin. Hari ini itu Joko tidak punya uang untuk makan saja, dia tidak bisa, apalagi untuk bayar hutang, bayar kreditan motor, bayar listrik, bayar arisan atau yang lainnya. Itu tidak punya uang untuk makan saja sudah susah. Tiba-tiba saya datang dan ngasih Joko, Jok kilo Jok nganu Jok agar gawe jajan 1.000. Joko menampani uang 1.000 dari saya. Itu Joko apa itu menerimanya sudah, maksudnya itu hampir menangis pasti. Ya Allah, matur nuwun ya. Aku mau ke edit semene. Kok koyo wis reti dek dino iki aku rak kelar mangan, padahal wetengku sarak bojo wis goleh. Pasti itu seperti itu, dan itu pasti membuat kita terharu ya. Karena kita sudah menolong, kita sudah memberi. Secara tidak langsung, jika kita menolong orang, maka kita dijadikan Allah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang tersebut. Jadi Allah pasti memberi kita berkelimpahan. Tapi di dalam diri kita tentu tidak usah mendapatkan balasan dari Allah, tidak usah memperhitungkan balasan. Kita memberi itu dasarnya itu Rahman Rahim saja teman-teman. Jangan didasari dengan niat yang aneh-aneh. Jika didasari dengan niat yang aneh-aneh, maka sama dengan salah ya. Rumusnya memberi, mengasih itu Rahman Rahim. Mengasih itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk tenaga, pikiran, dan uang. Jika kita memberi ya memberi saja. Jika kita memberi dengan uang, maka akan ada energi uang baru mengalir ke dalam tubuh kita. Jika kita memberi dengan bentuk pikiran, maka kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, dan begitupun seterusnya. Jika kita memberi dengan uang, maka akan mendapat energi uang baru. Jika kita memberi dengan pikiran, maka kita akan mendapatkan energi pengetahuan-pengetahuan baru dari Allah. Itu pasti teman-teman. Tapi kalau kita memberi tapi mengharapkan dibalas, itu mentalnya masih mental miskin teman-teman. Kalau mental dari dalam mental miskin, pasti luarnya itu akan tetap miskin. Rumusnya dari dalam itu sudah benar, nanti luarnya akan mendapat benar. Contoh seperti ini, jika Joko serik karo aku, pasti jika menceritakan saya ke teman-temannya yang lain, pasti cerita tentang saya ini negatif ya. Dan apabila jika Joko berbicara dengan saya atau di warung lah kumpul dengan saya, pasti omongannya Joko ke saya itu sengak-sengak teman. Maksudnya itu sengak, itu omongannya tidak enak. Nah itu seperti itu ya. Rumusnya itu dalam bersihkan dulu, luarnya pasti bagus ya. Jika kita memberi di dalam mental diri kita, kita itu mendasarinya dengan modal cinta dan kasih, dengan modal ingin menolong saja. Jika kita bermodal seperti itu sudah benar, maka hasilnya itu pasti akan benar. Hasilnya kita akan kaya dan penuh keberlimpahan. Ya langsung saja ya ke weton Selasa Pon. Selasa Pon, wataknya agak mudah putus asa, segan kepada hal-hal yang berat. Bila wanita itu baik, sebab banyak orang besar menginginkan dia. Itu bila wanita teman-teman. Tapi jika kalian itu wis kadung terlahir Selasa Pon, tapi kalian itu sebagai pria, lalu bagaimana? Ya mungkin samalah. Jika wanita dicintai orang besar, maka apabila Anda pria di kelahiran Selasa Pon, pasti Anda banyak diidamkan oleh wanita yang menjadi orang besar. Mana mungkin ada wanita orang besar? Ya mungkinlah wanita orang besar itu mungkin ya dia anaknya orang kaya, jadi warisannya banyak. Kan wanita itu jadi wanita besar, atau wanita itu menjadi kepala sekolah ya, uangnya kan juga banyak. Itu kan termasuk wanita besar ya. Atau banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak itu dihasilkan oleh para wanita. Contoh ya Ibu Megawati ya, itu penghasilannya sudah tidak diragukan lagi teman-teman. Penghasilannya itu banyak sekali, itu kan orang besarnya. Jika Anda pria atau wanita, yakinlah kepada diri Anda yang Selasa Pon, akan banyak orang besar yang menginginkan Anda. Jodohnya itu yang kelahiran 11, 16, dan 17, yaitu Sanin Pon,
Kamis Kliwon, dan Sabtu Kliwon. Kehidupannya semasa muda amat banyak impian dan kebahagiaan, tetapi tidak sampai terjangkau. Sebab itu ia mudah berputus asa. Dari peristiwa yang pernah mengecewakan itu, ia akan menyembunyikan diri dari bumi dan kenyataan ini, yang menurut pemikirannya akan bisa terhindar dari kesulitan hidup. Tapi kemudian setelah mendapatkan jodoh orang-orang yang kuat kemauannya, ia akan didorong untuk cancot taliwondo ya. Cancot taliwondo itu menguculi tali-tali yang jelek yang ada di dalam dirinya. Menghadapi pahit getir penghidupan, akan menjadi bangkit dari kepulasannya dan cair dari keburukannya. Selamanya ia tidak mempunyai jodoh demikian, maka kehidupannya akan selalu diliputi perasaan yang muram ya. Pekerjaan yang cocok adalah bercocok tanam, berkebun, dan berternak. Nah itu ya untuk weton Selasa Pon. Semangat ya untuk weton Selasa Pon, baik laki-laki dan perempuan, dan semangat pula kepada orang-orang teman-teman semua yang selalu hadir dan menyimak video ini. Semoga hidup Anda itu berkelimpahan, semoga hidup Anda itu kaya raya, semoga hidup Anda itu penuh dengan cinta kasih, hidup Anda penuh bahagia, dan semoga hidup Anda itu sehat sentosa. Semoga bermanfaat video ini. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.